Baik Bu Yuli, kita mungkin kita diskusikan dulu sedikit saja tentang alur kita lagi sebentar untuk ininya ya, untuk coachingnya. Nah di sini mungkin Bu Yuli yang pertama menjadi apa Coaching. Bu coach ya, yang menjadi coachnya. Jadi Oke. coaching. Oke. Berarti saya menjadi coachingnya, berarti saya duluan yang memberikan apa namanya sambutan seperti itu ya. Sudah nih. Baik Bapak Guru Ibu hebat semuanya. Nah di sini kami kelompok 2 akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah saya sendiri sebagai coachi. Nah nanti saya akan mengundang Bu Yuli sebagai coach untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, mari kita saksikan coaching dari kelompok 2. Terima kasih. Halo, Om Swastiastu, Bu Mena. Om Bagaimana kabarnya Swastiastu, hari Bu. ini? Ya, Asungkara sehat, Bu. Bu Yuli gimana? Sudah selesai sembahyang kah? Sudah sehat, sudah semuanya selesai. Bu Mena bagaimana? Sehat, Asungkara, semuanya sudah berjalan lancar. Tadi sudah sembahyang sudah juga. Bu Yuli punya waktu sebentar? Ada. Baik, mungkin di sini saya ingin mengobrol lah sedikit dengan Bu Yuli ya, barangkali 15 menit seperti itu, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu Mena? Sehat, Bu, sehat. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Atau ada yang ingin Eh, dibicarakan untuk hari ini, Bu Mena? Begini, Bu, mohon maaf nih sebelumnya, Bu ya, menyita waktu Ibu di sela-sela kesibukan pada pagi hari ini seperti itu. Nah, di sini saya merasa bingung, Bu. Eh, Apa namanya ya, ada permasalahan ya sedikit seperti itu, Bu. Ya. Eh di sini saya itu kan mengajar mapel bahasa Bali seperti itu. Nah, kebetulan juga saya sebagai pembina OSIS di sekolah. Nah, ada nih laporan dari anak-anak OSIS seperti itu. Mereka dengan kegiatannya yang begitu banyak, anggaplah kaki tangan sekolah itu ya dari OSIS Ya. kan kegiatan-kegiatannya seperti itu ya banyak dibantu oleh pihak OSIS seperti itu. Nah, mereka itu mengeluh seperti itu. Ada beberapa guru yang memang kurang mengerti posisi dari anak-anak OSIS. Mungkin anak-anak OSIS itu jarang mengikuti pembelajaran di kelas, seperti itu, Bu. Terus bagaimana tindakan yang Ibu lakukan? Nah, di sini saya masih bingung, Bu. Harusnya seperti apa saya harus bertindak seperti itu. Tetapi sebelumnya itu kan sudah dihimbau oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah diwanti-wanti oleh Bapak Kepala Sekolah untuk apa namanya memberikan nilai kepada anak-anak OSIS karena belajar itu memang tidak hanya di kelas saja, tetapi boleh di luar kelas seperti itu, Bu Yuli. Ya, baik. Di sini bisa saya tangkap permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi anak-anaknya seperti itu, anak-anak didiknya seperti itu, Bu, nge. Kayak kurang antusias begitu, Ibu, nge, Ya, pembelajaran dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi yang menjadi permasalahan ini proses pembelajaran ya, Ibu Mena ya. Begitu kiranya. di sini seperti ini Bu, apa namanya? Ya, dalam proses pembelajaran mereka itu kurang di dalam mengikuti proses pembelajaran di salah satu guru karena ya
banyak kegiatan seperti itu, Bu. Oh, ya. Apakah semua peserta didiknya seperti itu, Bu Menange? Enggak sih, Bu, mungkin ada beberapa OSIS, yang bisalah membagi waktu seperti itu. Karena dia terbentur waktu begitu, Bu Menange? Karena dia Ya, tidak bisa mengatur waktunya begitu, Bu Menange? ya. Terus, apa yang Ibu Mena lakukan untuk memperbaiki untuk proses selanjutnya itu apa yang Ibu lakukan? Mungkin, dari pihak anak-anak OSIS dulu mungkin ya, karena, Nggih. di sini memang sih salah kalau memang, salah anak-anak OSIS, saya itu, kurang atau, jaranglah masuk ke kelas seperti itu. Mhm. Tetapi mungkin di sini bisa saya menghimbau nanti untuk anak-anak OSIS, tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, misalnya, keseimbangan, antara tugas mereka sebagai seorang siswa dan juga sebagai, OSIS seperti itu. Nah, di mana, mereka itu yang pertama pastinya, mau tidak mau ya harus mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah, seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa anak-anak OSIS itu berkolaborasi nantinya, dengan, teman-temannya, mungkin, bergiliranlah membentuk panitia, seperti itu. Jadi, tidak itu-itu saja nantinya yang memiliki masalah di dalam proses pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, membagi waktu mungkin mengajarkan anak-anak OSIS itu, untuk membagi waktu, mungkin masuk kelas dulu berapa menit, minta izin ke guru mapelnya, kemudian baru bisa melaksanakan tugas atau kegiatan OSIS di luar kelas, seperti itu. Dan tetap, membuat tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru mapelnya, seperti itu. Nah, terus, itu dari pihak anak-anak OSIS dulu, Bu, nggih. Nah, mungkin dari Nggih. pihak teman, guru seperti itu, mungkin membuat komitmen bersama karena pada awalnya itu kan memang, Bapak Kepala Sekolah sudah menghimbau agar kita sebagai seorang guru juga, memberikanlah nilai-nilai tambahan ke anak-anak OSIS karena bagaimanapun juga mereka yang membantu kegiatan-kegiatan kita di sekolah, seperti itu. Jadi ya kita, saya akan berdiskusi atau membuat komitmenlah dengan, guru-guru, mapel seperti itu, membuat kesepakatan bersama tentang, pentingnya mendukung kegiatan OSIS. Kemudian, mendukung peran masing-masing pihak dalam, mendukung kegiatan OSIS, seperti itu. Mungkin, itu saja mungkin, Bu, untuk rencana yang saya akan lakukan ke depannya seperti itu untuk, eee, meminimalisir kesalahpahaman antara anak-anak OSIS dan juga guru mapelnya, seperti itu, Bu. Wah, bagus tuh Bu Mena, itu sangat bagus. Terus nanti kira-kira pelaksanaannya di kelas itu Ibu lakukan, dalam proses pembelajarannya Bu Mena nggih? Mmm, mungkin, kalau di pembelajarannya tiang, Bu, nggih, terus terang, kalau memang anak-anak OSIS itu, paling tidak ya tiang kasih tugas tambahan. Karena juga anak-anak OSIS sangat membantu di kegiatan-kegiatan tiang, terutama ya di kegiatan bulan bahasa Bali itu mereka sangat membantu sekali. Walaupun mereka bukan tidak pernah sih, jarang di kelas, mengikuti Mmm. pembelajaran, bahasa Bali, tapi ketika mereka saya suruh menjadi MC dalam menggunakan bahasa Bali, Mhm. mereka mampu. Ketika, saya juga memberikan tugas mereka dalam, bebanyolan seperti itu, Nggih. pada saat bulan bahasa Bali, mereka mampu, seperti itu kalau menurut di mapel pelajaran tiang. Mhm. Nah, mungkin di mapel yang lain,
mereka masih belum bisa beradaptasi seperti itu, Bu. Jadi mereka ya masih agak ragu-ragu jadinya seperti itu. Mhm. Terus nanti teknisnya Bu Mena seperti itu yang akan dilakukan? Ya, seperti yang sudah Tiang katakan tadi, Bu, Mhm. teknisnya ya Tiang, apa namanya, menghimbau anak-anak OSIS dulu, kemudian yang kedua baru, mengajak atau, membuat komitmen lah dengan guru-guru mapel yang lainnya. Ya, Dengan juga ada bagus yang itu. sudah ada imbauan dari Bapak Kepala Sekolah sih. Mhm. Bagus itu Bu Mena, pelaksanaannya bagus. Terus, rencana yang seperti itu nanti idealnya seperti bagaimana Bu Mena? Mungkin di sini karena, apa ya, karena, kurang dukungan dari guru-guru untuk kegiatan OSIS itu, jadi mereka, untuk rekan-rekan guru ya, mungkin kurang, apa ya, kurang mendukunglah kegiatan-kegiatan OSIS. Hanya memikirkan proses pembelajaran di kelas saja tanpa harus melihat proses pembelajaran di luar kelas. Jadinya anak-anak OSIS itu ya, kurang mentalnya itu down gitu, seperti, pekerjaannya dia itu kurang dihargai seperti itu jadinya, kurang mendapat apresiasi seperti itu. Nah nanti, untuk, untuk hasil maksimalnya idealnya ya anak-anak OSIS bisa melakukan tugas OSIS-nya dan juga bisa melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas, seperti itu tanpa harus ada miskomunikasi lagi dengan guru mapelnya, seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Mena, setelah Ibu menceritakan masalah Ibu tadi dan rencana-rencana yang Ibu lakukan, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu Mena? Dari diskusi ini, sangat membantu saya sekali, Bu. Saya merasa lega, kemudian, tidak lagi ada unek-unek, apa namanya, emosilah dengan, guru mapel yang kurang mendukung, apa namanya, kegiatan-kegiatan OSIS seperti itu. Tapi setelah berbincang-bincang seperti ini mungkin ke depannya saya akan melakukan atau melaksanakan, rencana ini, tahap perencanaan awal, menghimbau ke OSIS, kemudian membuat komitmen dengan guru-guru mapel yang lainnya, seperti itu. Mungkin nanti saya juga akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, agar bisa juga Bapak Kepala Sekolah untuk menghimbau guru-guru mapel lainnya, memberikan pandangan lah, tidak hanya proses pembelajaran itu tidak hanya di kelas, tetapi bisa di luar kelas, seperti itu, Bu. Kira-kira Ibu Mena perlu dukungan tidak untuk berjalannya kegiatan yang sudah Ibu Mena lakukan? Sangat perlu sekali, Bu, seperti yang sudah Tiang sampaikan tadi, itu sangat perlu sekali apalagi dari pihak Bapak Kepala Sekolahnya sendiri agar bisa menghimbau rekan-rekan guru dan juga anak-anak OSIS nantinya dalam melaksanakan, tugasnya masing-masing, seperti itu. Ya, bagus sekali itu Ibu, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Mena ya. Ya, Astunggara, Bu. Ya, senang dengar ceritanya Ibu Mena apabila Bu Mena ada melakukan kegiatan lain, kira-kira Ibu Mena kapan ingin melaksanakan kegiatan yang Ibu Mena? Nah, kebetulan nih Bu, karena, baru nih anak-anak, apa namanya, bercerita nih tentang, peristiwanya di proses pembelajaran seperti itu. Apalagi ini masih dalam, suasana libur, Hari raya. libur hari raya. Nah, mungkin setelah libur, tanggal 7, tanggal 8 itu, Tiang bisa komunikasikan dengan anak-anak OSIS dan juga rekan-rekan guru lainnya. Yang terpenting sih dengan Bapak Kepala Sekolah dulu berkomunikasi, seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Mena ceritanya hari ini. Ada lagi Bu Mena? Tidak sih, Bu, cuman mungkin lain kali,
yang minta waktunya juga waktu Ibu untuk berdiskusi, berbincang-bincang kembali untuk ya berbagi pengalaman lah seperti itu, mencari solusi di dalam permasalahan saya seperti itu, Bu. Ya. Berarti sampai ketemu lagi di minggu depan Ibu Menang. Makasih Bu Yuli. Sama-sama Bu Mena, semangat. Ya, tetap Sampai jumpa Bu semangat. Mena. Sampai jumpa Ibu. Ya, sampai jumpa kembali Bu Mena. Oke, sekarang giliran Ibu sekarang. Baik, Om Swastiastu, Bu Yuli. Om Swastiastu, Bu Mena. Baik, gimana kabarnya Bu Yuli? Baik, sehat, bahagia. Ya, Begini Bu Astungkare Mena. ya. Ya. Bagaimana? Ibu Mena. Bagaimana? Ibu Mena, Ya. apakah Ibu Mena ada waktu, bisa meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang sebentar saja? Apakah Ibu hari ini santai? Oh, kebetulan Bu, hari ini saya lagi santai. Tadi sudah sih selesai sembahyang, kemudian lagi santai-santai sambil minum kopi dan juga ini ada lungsuran seperti itu Bu, lungsuran pisang. Hari Raya. Iya Bu, ya. Ya. Saya butuh teman ngobrol Bu Mena, karena akhir-akhir ini saya pendam sendiri. Jadi Oh, saya pengen berbincang-bincang sebentar sambil duduk santai Bu Mena. baik. Sebelumnya nih, bagaimana nih sekarang perasaan Ibu dulu sebelum kita berbincang-bincang? Saya pengen tahu nih perasaan Ibu sekarang seperti apa? Perasaan saya hari ini bercampur aduk. Semangat, Bercampur aduk. ya, Semangat. semangat dan masih galau Bu, bagaimana saya bisa menyelesaikannya ini? Itu. Oh gitu, masih galau. Iya. Oke, baik. Kalau memang seperti itu mungkin Ibu bisa cerita nih tentang kenapa Ibu bisa galau, bisa bimbang seperti itu. Begini Bu, maaf ya Ibu, saya mengganggu waktunya Ibu Ya. sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan Mm-mm. permasalahan saya di kelas Ibu. Oh, seperti itu Begini ya. Ibu, tahun ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka Ibu. Nah, Mm-mm. dari tahun sebelumnya kita masih menggunakan kurikulum 13, K13 Ibu. Kemudian ini sudah mulai menerapkan nih kurikulum merdekanya Ibu. Saya masih Mm-mm. bingung, galau Ibu, apa yang saya Ya. perlu sampaikan, perlu persiapkan Ibu, yang dahulunya saya masih menggunakan kurikulum 13, sekarang Mm-mm. sudah masuk ke kurikulum merdeka. Untuk menghadapi kurikulum merdeka yang nanti akan saya terapkan di kelas itu bersama anak-anak Ibu. Jadi saya Oh, masih bingung. Apa yang saya harus lakukan, persiapkan untuk di kelas itu, Ibu? baik. Di sini saya menangkap bahwa Bu Yuli itu masih bingung dalam mengimplementasikan proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka seperti itu, Bu. Merdeka, iya, Karena Ibu. peralihan dari kurikulum 13 Hmm. seperti itu, Bu. Nah, kalau menurut Ibu, mungkin apa sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka yang akan Ibu terapkan pada saat proses pembelajaran seperti itu?
Itu dah Ibu. Nah, dari berbincang-bincang ini saya berharap Ibu berbincang santai dengan Ibu, saya berdiskusi dengan Ibu. Jadi saya Mhm. bisa punya solusi untuk menghadapi penerapan dari kurikulum Merdeka di kelas Ibu. Oh, seperti itu, Iya, baik. Mungkin Ibu di sini butuh solusi seperti itu. iya Ibu. Ya, baik. Mungkin berkaitan dengan penerapan kurikulum Merdeka. Nah, apa sih yang perlu dulu Ibu persiapkan sebelum proses pembelajaran seperti itu? Kalau menurut saya perlu disiapkan adanya administrasi kelas, Ibu, termasuk, Mhm. modul ajarnya, Ya. media dari pembelajaran dan yang lain-lainnya. Mhm. Karena kalau administrasi kelas belum lengkap, jadi saya Mhm. pesimis Ibu bisa menerapkan kurikulum Ya. Merdeka di kelas apa tidak. Mhm. Jadi saya merasa bingung. Terus kemudian Mhm. media pembelajaran. Nah, media Mhm. pembelajaran yang bagaimana yang benar saya persiapkan, karena di kurikulum Merdeka seperti apa caranya menyiapkan. Seperti Mhm. kalau kurikulum K13 yang kemarin, kan kita sudah tahu, kita sudah menerapkan. Kalau di kurikulum Mhm. Merdeka ini yang membuat saya bingung Ibu, bagaimana caranya saya menerapkan ini dengan anak-anak saya, anak-anak didik saya ini Ibu. Oh, Seperti itu seperti Ibu. Iya, nggih jadi nggih saya masih nggih. merasa bingung bagaimana caranya saya penerapannya di kelas dengan peserta didik saya. Mhm. Harus adanya modul ajar, media juga harus kita sediakan, media Iya, ajarnya. Seperti baik itu Ibu. Ibu. Nggih, baik. Mungkin di sini saya sepakat dengan Ibu, untuk mempersiapkan administrasi dulu, Bu, nggih. Iya. Berupa modul ajar dan juga media-media pembelajaran, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya bertanya dulu, kalau kesiapan Ibu untuk administrasi kelas, kurikulum Merdeka jika dinyatakan dengan angka, posisinya di mana? Antara angka 1 sampai 10 deh. Mungkin saya ada di angka 5 ya, Bu, karena saya baru Mhm. membaca-baca, Ibu, di sini. Iya. Saya kalau dipilih dengan angka, saya masih berada di posisi angka 5, Ibu, Oh, karena gitu. saya belum persiapan dan saya baru Mhm. membaca-baca kelengkapan administrasi kelas yang diperlukan. Namun saya memiliki dan belum ada referensi untuk pembuatannya itu karena saya kan harus Iya. melihat referensi-referensi lain, yang sudah Mhm. melaksanakan kurikulum Merdeka, seperti itu, Bu. Karena, penerapannya itu harus saya lihat-lihat dulu referensi-referensi yang lain. Iya. Berarti di sini posisi kesiapan administrasi Ibu itu di angka 5 ya, karena ini baru pertama kali, menerapkan kurikulum Merdeka, seperti itu, Bu, Iya, nggih? betul, Ibu. Ya. Nah, kira-kira nih, apa yang menyebabkan Ibu belum lengkap memiliki administrasi kurikulum Merdeka? Mungkin karena saya, baru pertama kali, Bu, menggunakan kurikulum Merdeka, nantinya yang saya Hmm. ajarkan di kelas ini, Bu, Ya. dan penerapannya juga nanti di tahun ajaran baru, tapi saya sudah galau memikirkannya dahulu, Ibu. Saya sudah Ya. kepikiran terlebih dahulu, Ibu. Jadi bagaimana saya melakukannya nanti ini di kelas karena saya belum Baik. mengenal. Seperti itu, Ibu. Terus, Baik. eee Terus belum lengkap juga Ibu, saya belum ada modul Iya. ajarnya, jadi tidak ada bayangan sama sekali apa yang nantinya saya akan lakukan dan terapkan. Biasanya Baik. itu administrasi kelas itu belum lengkap, terus, modul ajar bagaimana, yang Oh, namanya iya. karena di K13 juga berbeda, bagaimana caranya saya Baik. menerapkannya itu kepada anak-anak didik saya, seperti itu Ibu Mena. Iya, baik. Berarti ini memang benar-benar pertama kali, Bu, nggih, untuk Ya, menggunakan, apa namanya, eee, kurikulum merdekanya seperti itu, iya nggih. Ibu. Nah, di sini berarti Ibu maunya sudah lengkap, jadi bisa ada gambaran nih dan bisa benar-benar siap dalam mengajar nantinya, seperti itu, Bu, nggih?
Ya, betul Ibu. Kalau sudah Nah adanya administrasi yang disiapkan, jadi saya lebih tenang untuk mengajarkan ke anak-anak didik saya. Jadi saya bisa mengajak anak didik sesuai dengan kurikulum merdeka itu, Ibu Mena. baik, berarti di sini bagaimana nih upaya Ibu untuk menghadapi masalah ini agar administrasi kurikulum merdeka bisa Ibu penuhi? Nah, pernah nggak ada upaya dari Ibu yang sudah Ibu lakukan? Ada sih Ibu, ada upaya saya. Upaya yang sudah saya lakukan adalah yang pertama bertanya-tanya dulu Bu dengan Ya, teman-teman guru lainnya yang sudah mm, menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Kemudian saya mencari-cari lagi referensi lain. Biasanya kalau ada ya, teman kita yang sudah melakukan atau sudah melaksanakan kurikulum merdeka, jadi saya lebih bisa dengar dari teman kembali bagaimana ya, caranya kurikulum merdeka tersebut, Ibu. Dan mencari baik. referensi lain lagi di berbagai platform merdeka itu, Ibu. Di PMM, saya lihat-lihat Mm, bagaimana sih kurikulum merdeka itu, caranya bagaimana. Di PMM juga saya lihat-lihat caranya ya, kurikulum merdeka seperti apa sih, gitu, Ibu. iya. Wah, itu kan sudah merupakan upaya yang sangat bagus sekali, Bu, untuk berupaya mencari mandiri administrasi persiapan kurikulum merdeka. Nah, di berbagai media seperti itu, Bu. Nggih. Nah, usaha itu sudah bagus, tapi kenapa masih ada perasaan ragu nih, Bu? Karena begini Bu, kadang saya merasa kurang lengkap, saya pemikir Mhm, duluan Ibu, mhm, apa yang harus saya siapkan. Jadi kadang-kadang saya kepikiran terlebih dahulu. Kalau belum mhm. lengkap itu saya tidak tenang Ibu, jadi terus Iya, kepikiran iya, sampai malam, besoknya saya terus kepikiran jadinya, apa yang harus saya lakukan dalam menerapkan dan baik, mengimplementasikan kurikulum merdeka ini kepada anak-anak didik saya, seperti itu Bu. Terus itu kan baik. baru sumber dari beberapa itu Bu, jadi Ya, saya belum yakin jadinya Bu, belum yakin dengan yang saya miliki itu untuk kesiapan kurikulum merdeka nantinya, terutama dalam pembelajaran saya di kelas bersama anak-anak didik saya, Ibu. Jadi kayak kurang lengkap rasanya, Ibu. Masih ada yang kurang, mhm. jadi kepikiran terus jadinya, Ibu. Baik. Jadi Ibu sudah punya beberapa administrasi kelas nih untuk kurikulum Merdeka ya, tapi belum lengkap seperti itu, Bu nggih? Iya, betul, Ibu. Saya sudah punya, tetapi belum lengkap, terutama saya belum punya administrasi di modul ajarnya, terus nanti Ya, bagaimana untuk kegiatan pembelajaran intinya, begitu, Ibu. heeh. Baik. Apakah ada cara lain nih yang bisa untuk melengkapi administrasi kelas dalam apa namanya kurikulum Merdeka selain tadi yang sudah apa Ibu sebutkan mencari di berbagai sumber internet seperti itu? Oh, iya Ibu, saya sempat masih mencari Bu, sempat berpikir Mhm, juga ya, ingin berdiskusi dengan teman-teman saya di satu gugus, terus ya, karena ada beberapa teman yang menjadi pengurus inti misalnya begitu di gugus Ibu, ya, untuk di kelompok kerja guru itu Ibu. Jadi ya. saya ingin mengusulkan untuk diadakannya KKG, persiapan Oh, untuk iya. penerapan kurikulum merdeka itu Ibu, terutama Oh, bagi sekolah atau maupun guru yang akan melalui penerapan yang belum pernah mengenal kurikulum merdeka tersebut Ibu. Jadi oh, saya ada sih pemikiran seperti itu untuk bisa bertemu dengan guru-guru di gugus seperti itu Ibu. baik. Berarti kalau kalau di SD memang KKG ya, apa, kelompok Iya, kelompok kelompok kerja apa guru tadi? Ibu. Kelompok kerja Iya. guru. Bah, itu sangat idenya sangat bagus sekali, Bu. Jadi, ini akan menjadi ide bagus nantinya kalau itu semua Ibu lakukan, ya. Nah, ada rencana yang lain lagi nggak, Bu? Terus ada sih Bu yang rencana Mhm, saya yang lain Ibu, ya, mmm, saya ingin berbicara juga dengan kepala sekolah untuk iya, menegaskan kembali
diseminasi Mhm. dari narasumber yang sudah berpengalaman di sekolah untuk kita berbagi, Bu, berbagi Ya, dan membimbing kami yang belum mengenal. ya, Ya, dalam belum mhm, mengenal kurikulum Merdeka, jadi ya, kami bisa dibimbing kembali, Bu, untuk baik, persiapan penerapan kurikulum Merdeka itu seperti apa. Jadi kita juga baik, membutuhkan narasumber yang sudah berpengalaman dalam iya, kurikulum Merdeka, sehingga mhm, saya bisa lebih memahami lagi proses pembuatan administrasi dalam kurikulum Merdeka di kelas itu seperti apa. Terutama di sini kan yang perlu saya ketahui caranya untuk, membuat modul iya, ajar dan persiapan IKM-nya untuk nantinya itu nanti Bu, gimana iya, caranya kita menerapkan dan di dalam kelas bersama anak-anak didik saya. iya, Seperti itu, iya. Ibu. Baik, berarti bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka nantinya, Bu, nggih. Nah, itu, Iya, ide yang sudah sangat bagus sekali, Bu. Yang pertama, sharing atau collab dengan, pada kegiatan KKG tadi, Bu, nggih. Kemudian iya yang betul. kedua, mengundang narasumber ke sekolah Ibu. Nah, itu sangat Iya. luar biasa sekali idenya, Bu, ya. Nah, setelah melakukan itu kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa? Eee, saya nanti berharap Ibu, saya Mhm, bisa memiliki administrasi kelas seperti administrasi kelas kurikulum Merdeka lebih awal dan bisa iya, mempersiapkan sendiri pembelajaran saya bersama anak didik saya nanti di kelas, Ibu, seperti iya, itu. iya, baik. Berarti apa nih yang menjadi komitmen Ibu ke depannya? Di sini saya akan mencoba melakukan, solusi yang sudah tadi saya Mhm, sampaikan, Ibu, iya, sesegera mungkin, kemungkinan iya, hari Senin setelah libur hari raya ini, Bu, iya, mungkin pada hari Senin nanti saya akan menemui kembali rekan-rekan saya di mhm, gugus untuk, mengusulkan jadwal pertemuan guru-guru di gugus iya, tentang, kurikulum Merdeka ini nanti, Ibu. iya. Baik, jadi hari Senin ya, Bu, ya, Iya, Ibu akan menyampaikan sama rekan KKG di gugus Ibu itu sangat bagus sekali, Bu. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa, tadi Ibu sudah bercerita terkait permasalahan yang sedang Ibu alami. Nah, kemudian Ibu menemukan solusi, nah, yaitu dengan mengusulkan di KKG Gugus untuk berbagi dalam persiapan administrasi kurikulum Merdeka di kelas. Nah, kemudian mengusulkan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk membimbing dan mendampingi pembuatan administrasi kurikulum Merdeka. Jadi, bagaimana nih perasaannya sekarang, Bu, setelah kita berdiskusi ini panjang lebar dari tadi, Bu? aduh Bu, saya jadi merasa lebih lega, lebih tenang, jadi saya bisa berbagi, berdiskusi dengan Ibu, perasaan saya jadi tenang, jadi sama Ya, sekali bagaimana untuk menghadapi saya tidak tahu Bu, saya berpikir terus bagaimana saya ya, menghadapi kurikulum Merdeka ini karena saya tidak tahu sama sekali, ya, terus menghadapinya, terus berbicara dengan Ibu, jadi saya sedikit mendapat pencerahan, jadi Astungkare baik. bisa berjalan Ibu, saya bisa Iya. mengetahui bagaimana caranya membuat administrasi kurikulum Merdeka, seperti itu Ibu. Baik, saya jadi tidak sabar nih mendengar keberhasilan dari upaya Ibu nantinya, di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di dalam proses pembelajaran, seperti itu, Bu, nggih. Nanti saya tunggu Iya ya Bu. kabar baiknya, semoga lancar karena ini, tujuan ini sangat baik sekali dari apa yang sudah, apa namanya, tadi kita perbincangkan, seperti itu, Bu, nggih. Ya, Astungkare Ibu, saya Iya. dilancarkan semuanya, Baik, Ibu mungkin, sem ini karena mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? untuk sementara cukup dulu Ibu, mungkin nanti progresnya setelah solusi usulkan tadi dengan baik, saya akan hubungi Ibu lagi
Dan terima kasih Bu atas waktunya hari ini, sudah menyempatkan Baik. waktu untuk saya berdiskusi, terus bisa saya lebih lega berkumpul Iya. diskusi dengan Ibu. Terima kasih Bu untuk hari ini. Baik, dengan senang hati Bu Yuli, sama-sama ya. Nanti kita bisa bertemu lagi nih setelah upaya yang sudah Ibu rencanakan dan nantinya akan Ibu implementasikan. Seperti itu Bu Iya. nggih. Ya, Iya, baik. baik. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu. Saya pamit Nggih, dulu, sampai Ibu. jumpa. Terima kasih waktunya. Sampai Iya. jumpa. Baik Bapak Ibu guru hebat, tadi sesi percakapan coaching dari kelompok 2, di mana yang pertama itu coachingnya saya sebagai Kuci, Bu Yuli sebagai coach, kemudian di sesi keduanya Bu Yuli sebagai Kuci, sayanya sebagai coach, seperti itu. Baik, terima kasih sudah mau dan sudah mau untuk memberikan semangat deh untuk kami berdua dalam di kelompok 2 seperti itu. Terima kasih Bapak Guru Ibu hebat semuanya. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali di kelompok kami. Ya. Dan Sukses selalu buat kita berdua Bu Yuli. ya, Bu Mena.